Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Setelah naik, dia diperlakukan sebagai pekerja keras penambang, dan dia secara alami tidak bahagia, tetapi Lo Sheng tidak memiliki kebencian. Jika Lo Sheng meminta Yun Luo untuk mengekstradisinya atau pergi bersama klan surgawi, dia tidak akan diperlakukan seperti ini. Tapi keduanya berharap dia bisa naik dan bebas. Jadi hal-hal di depan Lo Sheng adalah jalannya sendiri. Dan dia tidak punya pilihan lain selain terus maju. Ketika Lo Sheng terbang untuk jarak tertentu, dia menemukan bahwa wanita berpakaian preman telah mengikutinya sepanjang jalan. Jadi Lo Sheng berhenti dan berbalik. Kemudian dia bertanya, "Mengapa Anda mengikuti saya?" Wanita berpakaian preman itu tersenyum ringan. "Bukan apa-apa, saya hanya berpikir jika saya menggali bersama Anda, maka keberuntungan saya akan lebih baik." "Mengapa Anda tidak bertanya pada saya untuk mengizinkan Anda atau tidak?" kata Lo Sheng ringan. Jelas saat mendengar kata-kata Lo Sheng membuat wanita berpakaian preman itu sedikit terkejut. Faktanya, bagi seorang pejuang di alam hidup dan mati untuk berbicara seperti ini kepada seseorang yang berada di alam laut dewa, tampaknya agak sulit dipercaya bagi orang lain. Secara logika, pejuang di alam hidup dan mati ini akan sangat bersemangat untuk berpegang teguh guru besar lainnya di alam laut dewa. Namun saat ini, situasi ini adalah kebalikannya. Tapi wanita berpakaian preman itu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, apakah Anda setuju?" Lo Sheng mengangkat bahu. "Terserah." "Ya, namaku Meng Sue. Siapa nama Anda?" Wanita berpakaian preman berinisiatif menyebutkan namanya. "Lo Sheng." Setelah melaporkan namanya, Lo Sheng berhenti tinggal dan terbang menuju pegunungan. Meng Sue menatap punggung Lo Sheng dengan tatapan kosong dengan senyum tak berdaya di wajahnya yang lembut. Karena pria kecil di alam hidup dan mati itu begitu sombong. Tapi dia merasa anak ini sepertinya memiliki beberapa keterampilan yang sangat istimewa. Jika dia mengikuti orang ini, keberuntungannya tidak akan buruk. Di bawah suara mendesing, dalam perjalanannya banyak prajurit yang memasuki pegunungan ini, dan banyak prajurit yang kembali dari pegunungan dengan membawa muatan penuh. Tentu saja, ada juga beberapa prajurit yang tidak pernah kembali dan menjadi tubuh tak bernyawa di dalam tambang. Sekarang terdapat ratusan gunung raksasa dan setiap gunung raksasa ditutupi dengan tambang besar dan kecil. Tambang ini juga digali oleh para pendahulu, dan ada beberapa informasi yang dikumpulkan oleh Lo Sheng sebelumnya, yang juga secara kasar mengetahui distribusi batu esensi sejati. Di lapisan atas pegunungan ini terdapat sejumlah besar atau esensi sejati tingkat rendah. Jika ditempatkan di alam bawah atau bila tengah, itu pasti akan dianggap sebagai tambang yang kaya. Namun di antara orang-orang kuat dari alam laut dewa yang hadir, siapa yang akan memandang batu esensi sejati tingkat rendah? Terlebih lagi, jika batu esensi sejati tingkat rendah ditukar dengan 100 giok esensi sejati, jumlahnya seharusnya menjadi 1 triliun. Jumlah ini terlalu mengejutkan. Meskipun batu esensi sejati tingkat rendah mudah digali, Lo Sheng tidak tahu berapa lama yang dibutuhkan waktu untuk keluar dari tempat ini. Mungkin bertahun-tahun bagi monyet untuk mengumpulkannya. Lapisan tengah urat ini berisi batu esensi sejati tingkat menengah. Lapisan bawah berisi batu esensi sejati tingkat atas. Dan lapisan bawah berisi batu giok esensi sejati. Namun bahaya di setiap level berbeda. Bagi orang kuat di alam laut dewa, hampir tidak ada resiko di level atas dan menengah, tetapi sulit untuk mengatakannya di level bawah dan paling bawah.
Setelah Lo Sheng secara acak memilih tambang, dia terbang ke bawah di sepanjang pintu masuk yang berkelok-kelok. Dinding di sekitar ditutupi dengan bekas penggalian. Itu pasti telah digali berkali-kali. Adapun Meng Shui, dia juga mengikuti Lo Sheng dengan cermat. Dia menjadi semakin penasaran kemana Lo Sheng ingin pergi. Mungkinkah dia berencana untuk langsung turun ke bawah? Namun hanya dengan satu batang dupa, Lo Sheng memasuki kedalaman tambang dan mencapai kedalaman beberapa ribu kaki dari pintu masuk tambang. Dan ini sudah merupakan tingkat yang lebih rendah dari tambang. Tapi bagi Meng Shui, masuk akal jika Lo Sheng memiliki tingkat tertentu. Kemungkinan dia bisa menggali harta karun berkualitas tinggi. Sekarang suasana di sekitar sepi dan kadang-kadang terdengar suara tetesan air. Namun Lo Sheng tidak berhenti sama sekali dan terus bergerak di tambang yang gelap ini. Hanya saja saat Lo Sheng terbang, ada beberapa bayangan hitam di atas dan mengepakkan sayapnya dengan lembut. Kemudian diam-diam mengikuti Lo Sheng dengan menggunakan penutup kegelapan untuk langsung menuju ke kiri Lo Sheng. Namun Meng Shui tidak tahu jenis keterampilan apa yang telah Lo Sheng latih, tetapi persepsinya sangat tajam. Meskipun bayangan hitam itu tidak memancarkan aura apapun, tapi dia masih bisa merasakannya dengan mudah. Lo Sheng, hati-hati! Tanpa diduga, dia baru saja berbicara dan hendak mengambil tindakan, tetapi Lo Sheng tidak menoleh ke belakang. Pedang tajam tiba-tiba muncul di tangannya, seolah-olah dia memiliki mata di belakangnya, dan Lo Sheng tidak berhenti sama sekali. Itu hanya binatang buas level 10. Lo Sheng hanya berkata dengan ringan. Meng Shui yang mengikuti Lo Sheng menunjukkan senyuman tak berdaya lagi. Binatang buas tingkat 10 itu setara dengan alam hidup dan mati manusia. Dan Lo Sheng ini hanya berada di alam hidup dan mati. Tetapi dia berbicara seperti ini, seolah-olah dia tidak memperlakukan dirinya sebagai orang kuat di alam hidup dan mati. Tapi meski begitu, pedang yang ditunjukkan Lo Sheng barusan benar-benar mengejutkan Meng Shui. Dia dilahirkan dalam keluarga terkenal dan telah melihat banyak master di dunia bawah. Tapi Lo Sheng mampu menyerang binatang buas itu dengan pedang begitu tajam dan aneh, bahkan dia belum pernah mendengarnya. Jadi kekuatan orang ini tidak sesederhana dengan kultivasinya. Sekarang, Meng Shui telah membuat kesimpulan ini di dalam hatinya. Setelah melanjutkan ke depan, lingkungan sekitar mulai berubah. Awalnya mereka berdiri dari beberapa dinding batu berwarna coklat. Namun sekarang, dinding batu di sekitarnya mulai menjadi jernih, dan dinding batu tersebut merupakan potongan kuarsa murni. Ada juga beberapa biji lain yang tertanam di kuarsa ini, dan beberapa biji mekar dengan kilo samar. Di bawah penerangan cahaya ini, lingkungan bawah tidak begitu menyedihkan. Di sini cukup indah. Meng Shui melihat sekeliling dan berbisik. Tetapi semua batu esensi sejati kualitas terbaik telah digali. Lo Sheng menunjukkan tanda pahat di dinding. Lagi pula biji lain tidak terlalu menarik bagi para pendaki, tetapi batu esensi sejati kualitas terbaik di antara mereka. Batu esensi sejati kualitas terbaik terbentuk dengan mengumpulkan energi langit dan bumi, namun membutuhkan waktu lama untuk terbentuk. Setelah bertahun-tahun penggalian di tambang ini, jumlah batu esensi sejati kualitas terbaik di dalamnya mungkin semakin sedikit dan lebih kecil. Setidaknya bagi orang yang terlambat seperti Lo Sheng, jika mereka ingin menemukan batu esensi sejati terbaik dan menggalinya, itu sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Kita beruntung. Saya menemukannya di sini. Meng Shui tiba-tiba melihat dan menemukan batu esensi sejati berkualitas tinggi tidak jauh dari situ. Lo Sheng tersenyum tipis. Dia tidak bergerak tetapi membiarkan Meng Shui menggali. Meskipun dikatakan bahwa batu esensi sejati bisa digali, sejumlah kecil dan hanya 1 atau 2 potong. Jadi Lo Sheng benar-benar tidak peduli. Tetapi ketika Meng Shui berjalan mendekat, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajahnya. Bukan hanya satu. Sebenarnya ada sekelompok di sini, sepertinya kelompok batu esensi sejati berkualitas tinggi.
Ketika Loseng melihat lebih dekat, tentu saja dari sudut yang rumit ini, melihat ke sepanjang dinding tembus pandang yang dibentuk oleh kuarsa, ada sekelompok batu esensi sejati berkualitas tinggi. Mungkin ada ratusan batu esensi sejati berkualitas tinggi. Dengar, saya sudah bilang, firasat saya selalu benar. Saya akan beruntung mengikuti Anda, kata Meng Shui sambil tersenyum tipis. Kita masing-masing memiliki setengah peluang. Loseng mengangguk tanpa komitmen. Faktanya, firasat Meng Shui benar. Sama seperti ketika dia berada di wilayah tengah. Dia sudah membuat kesimpulan tentang keberuntungannya. Seorang pejuang seperti Cui Xi, meskipun keberuntungannya juga sangat kuat, dia akan melahap keberuntungan orang-orang di sekitarnya untuk memperkuat dirinya. Saat itu keberuntungannya juga ditelan oleh Cui Xi, meskipun hasil akhir kematiannya juga di tangan Loseng. Dan keberuntungan Loseng sendiri bisa menular ke orang-orang di sekitarnya, seperti Neng Yudi, Xiao Yokin, bahkan pria gendut dari aliansi bisnis dunia dan lainnya. Sekarang sepertinya firasat Meng Shui untuk mengikuti Loseng di sini juga sangat tepat. Seolah-olah dia sangat peka terhadap keberuntungan di orang lain, tapi dia hanya bisa menggambarkannya sebagai firasat untuk sesuatu yang sulit dijelaskan. Dia juga seorang pejuang yang mempraktekkan hukum es. Dia mencondongkan tubuh ke samping, mengulurkan tangannya dan menepuknya dengan lembut. Kemudian udara dingin yang tajam menyebar ke sepanjang potongan kuarsa, dan seluruh dinding itu langsung membeku. Kuarsa yang awalnya sangat kuat menjadi sangat rapuh, dan bahkan garis yang tak terhitung jumlahnya meledak di permukaan. Setelah dia mengulurkan tangannya dan menjentikannya, seluruh dinding runtuh dan ratusan batu esensi sejati berkualitas tinggi muncul di permukaan depan mereka berdua. Meskipun Loseng tidak peduli dengan beberapa ratus batu esensi sejati kelas atas, Meng Shui masih menambahkan 2 hingga 5 dan memberikannya secara merata kepada Loseng. Setelah mengumpulkan batu esensi sejati berkualitas tinggi ini, keduanya terus turun, tetapi tidak pergi jauh dan bagian depan sepertinya telah mencapai akhir. Gua ini awalnya digali oleh para pendahulu, setelah diperluas sampai ke bagian bawah tambang, tidak ada penggalian lebih lanjut. Setelah Meng Shui melihat sekeliling dan tidak menemukan batu esensi sejati berkualitas tinggi, matanya yang indah menatap Loseng, seolah-olah dia ingin Loseng mengambil keputusan. Apa yang harus kita lakukan? Ganti tambang atau gali ke samping sepanjang tambang? Loseng menunjuk ke bawah. Turun. Apa? Apakah Anda ingin turun ke bawah? Meng Shui tercengang. Jika dia menggali ke samping meskipun sedikit lebih merepotkan, dia masih dapat mengumpulkan banyak batu esensi sejati berkualitas tinggi. Dengan budidaya dan kekuatannya, bahkan jika Anda menggali sesuka hati di level yang lebih rendah ini, tidak akan ada banyak bahaya, bahkan jika penggaliannya runtuh. Tapi jika Anda menggali di bawah, itu berarti menggali gio esensi sejati, dan dia pernah mendengarnya dari orang lain sebelumnya. Ada binatang buas tingkat 11 atau 12 di lapisan bawah ini. Binatang buas tingkat ke-11 tidaklah buruk, dan Meng Shui masih bisa menghadapinya dengan percaya diri. Tapi jika dia kurang beruntung dan bertemu dengan binatang buas tingkat 12, saya khawatir hanya ada satu cara untuk mati. Dan seharusnya orang kuat di alam hidup dan mati tidak memiliki kepercayaan diri seperti ini. Namun Loseng justru tersenyum tipis. Sepertinya dia tidak membutuhkan wanita ini untuk mengikutinya. Jika dia tidak mau, Loseng tentu saja tidak akan memaksanya. Faktanya akan lebih nyaman jika menambang sendirian. Setelah mengambil 2 langkah, dia memilih tempat biasa, mengeluarkan tinjunya dan membuat gerakan lembut untuk beberapa saat. Kekuatan 2000 sisik naga berkumpul di tangan kanannya, dan pukulan ini menghantam tanah dengan keras. War! Dengan pukulan yang berat, dengan Loseng sebagai pusat lingkaran, garis-garis yang tak terhitung jumlahnya retak di sekitarnya, dan garis-garis itu meledak dengan cepat di bawah kaki Loseng.
Melihat pukulan ini, alis Ming Sue tiba-tiba terangkat. Kekuatan orang ini luar biasa. Dan melihatnya seperti itu, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Meski begitu, kekuatan fisik murninya mungkin lebih kuat daripada orang kuat di alam laut dewa. Jadi Ming Sue masih bertanya-tanya, apakah dia benar-benar hanya berada di alam hidup dan mati? Pukulan kedua. Tuar. Setelah tanah yang telah menghasilkan retakan yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba memecahkan pecahan kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan sebuah lubang besar dengan kedalaman 7 hingga 8 kaki muncul di bawah kaki Lo Sheng. Berdiri di tengah lubang, Lo Sheng terus memukul ke bawah. Ming Sue yang melihat pemandangan ini merekam bibirnya. Dia ragu-ragu dalam hatinya. Bahkan dia pergi dari sini dan mencari tahu esensi hati terbaik. Atau haruskah dia mengikuti Lo Sheng? Pada saat ini, Ming Sue memilih intuisinya. Dia merasa bahwa mengikuti Lo Sheng akan sangat mempersingkat waktu pelayanannya. Dengan suara keras, posisi Lo Sheng terus menurun 7 kaki, 50 kaki, 100 kaki. Ming Sue secara alami tidak beristirahat. Dia mencari batu esensi hati terbaik di dinding lubang dan dia benar-benar menemukan lusinan batu. Dengan cara ini setelah lubang besar memanjang hingga 2000 kaki penuh, Lo Sheng menekan lagi bagian bawahnya dan langsung ditembus. Kemudian dia langsung jatuh ke dalam gua. Sebelum Lo Sheng mencapai dasar, energi kekacauan di tubuhnya tiba-tiba beredar dan sosok itu melayang dengan mantap di udara. Dan puing-puing yang meledak bersama Lo Sheng tersebar satu demi satu. Terbuka. Apakah ini bagian bawahnya? Ming Sue juga mengikuti Lo Sheng ke dalam gua di bawah. Gua-gua di depan mereka tidak digali secara artifisial, tetapi terbentuk secara alami. Inilah dasar urat mineral di dasar tambang. Dia harus lebih berhati-hati karena kebanyakan pendaki tidak berani masuk ke sini. Tempat ini sudah puluhan ribu kaki jauhnya dari puncak gunung. Selama jutaan tahun, tempat ini tidak pernah terkena sinar matahari sejak terbentuknya tambang ini. Kadang-kadang terjadi angin gelap yang bertiup melalui gua-gua besar dan kecil, sehingga mereka kedua juga menjadi berhati-hati. Namun saat mereka berdua melihat sekeliling, sebuah suara datang mengagetkan mereka berdua. Xin Sui Tianxun, Anda adalah pencuri yang hanya bisa bersembunyi di sana-sini. Jika Anda memiliki keberanian, datanglah ke alam Gunung Qiu dan bertarung sampai mati bersama saya. Jika tidak, saya akan memarahi Anda seperti ini sebulan lagi. Suara ini bergema dengan sangat jelas di telinga Lo Sheng dan Ming Sue, sehingga keduanya memiliki ekspresi keheranan di wajah mereka. Ini seharusnya perintah mengaum. Ming Sue segera berkata, meskipun dia juga seorang yang berpengaruh. Dia tahu lebih banyak tentang dunia atas daripada prajurit biasa. Jadi dia menjelaskan. Dikatakan bahwa token mengaum ini sangat mahal. Satu token mengaum mungkin bernilai puluhan juta gyo esensi hati. Bahkan penguasa alam tidak mau menggunakannya dengan mudah. Orang yang baru saja menggunakan token mengaum ini mungkin adalah penguasa surgawi yang kuat. Ini adalah sebuah penghinaan. Jika dia mengatakan itu, saya khawatir itu akan menyebar ke seluruh dunia besar. Meskipun itu hanya satu kalimat, tapi itu menghabiskan begitu banyak gyo esensi hati dan itu terlalu boros. 100 gyo yuan sejati dapat menembus nyawa orang yang naik, dan puluhan juta gyo esensi hati jelas merupakan angka astronomi, dan itu adalah sejumlah besar uang untuk tanah suci kelas 10. Awalnya Ming Sue mengira Lo Sheng akan memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Tetapi tanpa diduga, Lo Sheng hanya mengangguk ringan. Tapi dia tidak tahu bahwa Lo Sheng sudah memiliki dendam di hatinya kepada pria yang baru saja memarahi orang. Karena Lo Sheng juga telah mendapat perintah menderu dari penguasa rumah abadi, dan itu adalah perintah menderu dalam jumlah yang tidak terbatas.
Sekarang Loseng sedang sibuk menambang dan terlalu malas untuk memperhatikan, tetapi orang ini hanya membuatnya takut. Ketika dia punya waktu, dia pasti akan menggunakan token mengaum untuk memarahinya. Bahkan Tianshun tidak akan dapat menemukannya. Untungnya, token ngaum ini juga merupakan hal yang sangat berharga bagi Tianshun. Setelah suaranya bergema di seluruh dunia, suaranya tidak terus terdengar. Tapi yang tidak diketahui Loseng adalah bahwa prajurit yang baru saja menggunakan token mengaum adalah penguasa surgawi Ling Huo yang terkenal di dunia. Konflik antara dia dan penguasa surgawi Shi Shui sekarang hampir diketahui semua orang, dari balita hingga orang berusia 80 tahun. Mengetahuinya bahwa terjadi perseteruan hidup dan mati antara dua orang yang hebat yang sulit untuk disegani ini. Dan inilah yang bisa dilakukan token mengaum. Sekarang, penguasa surgawi Ling Huo akan menggunakan perintah mengaum setiap bulan. Hanya saja jumlah tapir mengaum semakin sedikit, sehingga token mengaum menjadi semakin sulit diperoleh. Bahkan jika dia ingin menggunakannya sebulan lagi, itu hanya kemewahan yang sangat besar. Tanah suci tingkat 10 seperti tanah suci objek spiritual mengelola hampir 1/20 luas dunia yang besar. Panen seluruh tahun dapat ditukar dengan hampir setengah dari token mengaum yang masih tak ternilai harganya. Tapi kali ini, mendengar Tianshun mengaum, suara ini membangkitkan minat Loseng. Dengan token mengaum di tangannya, itu sepertinya cukup menyenangkan. Lebih penting lagi, setelah dia menemukan kesempatan, dia ingin menggunakan token mengaum untuk menemukan Loyan. Tapi untuk saat ini, dia ingin mencari Gyo Esensiati terlebih dahulu. Sekarang, Loseng dan Ming Sue berjalan melalui gua-gua yang terbentuk secara alami ini. Dengan kesempatan rendah karena tempat ini tidak lebih baik dari tingkat atas. Jika beberapa binatang buas tingkat 12 disiagakan, mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Tepat setelah Loseng melewati sebuah gua yang luas untuk satu orang, bagian depannya tiba-tiba terbuka. Pada saat yang sama, Loseng melihat makhluk besar merangkak di dalam gua. Makhluk besar ini memiliki 9 kepala, dan kepala-kepala dipelintir menjadi satu dan mereka tergeletak di tanah dan tertidur. Binatang mitos Hydra, dan dia masih dewasa. Binatang buas tingkat 12 yang sebanding dengan orang kuat di alam dewa. Ming Sue memberi isyarat di telinga Loseng. Ayo kembali. Tapi tangan Loseng menunjuk jauh. Lihat, apa itu? Di mana Hydra tidur ada sekelompok permata putih susu yang tertumpuk. Meskipun jaraknya 45 kaki, keduanya dapat merasakan vitalitas langit dan bumi yang sangat murni darinya. Apakah itu Gyo Esensiati? Ketika Ming Sue melihat batu permata putih susu, matanya tiba-tiba melonjak. Dia tahu bahwa kekuatan binatang buas level 12 ini bukanlah sesuatu yang bisa dia provokasi. Tapi ada lebih dari 3 permata putih susu. Jika bisa mendapatkannya itu setara dengan menyelesaikan sepertiga misi. Bahkan jika dia dan Loseng membaginya setengahnya, masih ada lebih dari 10. Meskipun dia takut untuk menghindarinya, kejadian sebesar itu sudah cukup baginya untuk mempertimbangkan resikonya. Faktanya, tidak satupun dari mereka yang pernah melihat Gyo Esensiati. Bagaimanapun tanah suci Lingwu tidak ramah terhadap pendaki. Mereka hanya memasang penghalang di tambang dan melemparkan para pendaki ke dalam tambang dan tidak peduli apakah para pendaki hidup atau mati. Seolah-olah mereka seperti tahanan di penjara. Jika mereka ingin keluar, mereka harus menyerahkan 100 Gyo Esensi sejati. Jadi tidak ada bedanya dengan merampok. Namun satu-satunya memanfaatkannya adalah untuk menghilangkan aspirasi indah dari mereka yang naik dari alam bawah ke alam atas. Membuat mereka menyadari betapa tidak berdayanya budidaya alam laut dewa di alam atas. Tapi jika dilihat dari esensi sejati yang mekar penuh dari batu-batu itu, kemungkinan besar itu adalah batu Gyo Esensi sejati.
Hanya saja untuk mengambil Gyo esensi jati dari bawah hidung binatang buas level 12, mungkin tidak semudah itu. Mungkin kekuatan Loseng saat ini dapat melawan orang kuat di alam laut dewa, tetapi binatang buas tingkat 12 ini setara dengan yang ada di alam dewa. Dan umur binatang buas seringkali lebih lama daripada manusia. Belum lagi binatang buas ular kepala 9 itu sudah dapat terdaftar sebagai binatang mitos. Jika dia melawannya secara langsung, Loseng tidak memiliki kemungkinan untuk menang. Adapun Ming Shui di sebelahnya, dia baru saja menerobos ke alam laut dewa. Mungkin dia berpikir dia lebih kuat dari Loseng, tetapi Loseng sama sekali tidak optimis dengan kekuatannya. Jadi untuk saat ini, mereka berdua hanya mengamatinya sebentar. Melihat gugusan batu Gyo itu dan Hydra yang tertidur, mereka merasa sangat terkonflik di hati mereka. Jika mereka menyerah, mereka benar-benar tidak tahan harta di depan mereka. Tapi jika mereka berpikir untuk mengambil Gyo esensi sejati ini, mereka pasti akan mempertaruhkan nyawanya. Tapi saat ini, Ming Shui tersenyum tipis. Saya memiliki senjata ajaib tersembunyi yang dapat menyembunyikan lebih dari 90% nafas. Sekarang Hydra ini masih tidur, jadi saya bisa melepaskannya. Mendengar perkataan Ming Shui, Loseng tidak banyak bicara. Alangkah baiknya jika dia bisa mengambilnya dengan lancar. Meskipun resikonya tinggi, tapi manfaatnya tidak kecil, jadi Loseng mengangguk. Segera Loseng melihat Ming Shui mengeluarkan kain kasa berwarna hijau muda. Pakaian kasa itu setipis sayap jangkrik. Kemudian Ming Shui memakainya dengan santai dan Loseng juga menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Memang benar, seperti yang dikatakan Ming Shui, setelah kain kasa menutupi dirinya, sebagian besar auranya tertutup. Bahkan jika persepsi Loseng sangat tajam, akan sulit untuk mendeteksinya tanpa memperhatikan keberadaannya. Jika dia menggunakan mata jernih, bidang cahaya hijau ini akan sangat menarik perhatian. Namun tujuan dari senjata ajaib jenis ini adalah untuk menyembunyikan auranya. Belum lagi Hydra yang masih tertidur. Selama auranya disembunyikan, memang sangat berguna saat ini. Jadi efek senjata ajaib ini mungkin setingkat senjata dewa. Pikir Loseng diam-diam. Ming Shui berkedip pada Loseng dan setelah mengangguk dia berjalan menuju Hydra. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menekan suasana hatinya, Loseng masih bisa melihat bahwa dia sangat gugup. Loseng awalnya ingin membiarkan Ming Shui memberikan kain kasa ini untuk dia gunakan sendiri dan membiarkan dirinya sendiri mendapatkan Gyo esensi jati. Tetapi melihat bahwa dia sudah mengambil beberapa langkah, dia hanya bisa menyerah. Sekarang kegugupan Ming Shui tidak bisa dihindari. Dia berasal dari keluarga terkenal dan setelah naik ke dunia atas seperti ini, pemandangannya benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Dia awalnya mengira pamannya akan datang dan menjemputnya secara langsung, dan kemudian bergabung dengan Tanah Suci Lingwu untuk melanjutkan pelatihan. Tapi sejak kenaikannya, dia tidak hanya tidak bertemu pamannya, tapi dia harus mengambil resiko seperti itu untuk mendapatkan kebebasannya. Namun dia juga orang yang kuat di alam laut dewa, dan dia selalu memiliki kesadaran bahwa prajurit seharusnya mengalaminya. Jadi tidak bisakah dia menghadapi masalah ini seperti garis kecil yang menangis karena kehilangan. Entah sudah berapa tahun Hydra ini tidur di sini. Waktu tidur binatang buas selalu relatif lama. Beberapa binatang buas sering tidur ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun sebelum dipromosikan. Bahkan ular memiliki kebiasaan berhibernasi. Jadi dia berpikir ular ini tidak akan bangun. Ming Shui terus menghibur dirinya di dalam hatinya, dan pada saat yang sama, dia mengambil langkah ringan menuju Gyo esensi jati. Dengan tingkat kultivasinya, dia mampu mengendalikan hampir setiap meridian dan otot di tubuhnya dengan koordinasi yang tak tertandingi. Jadi dari awal hingga akhir, dia berjalan di sana seperti anak kucing yang gesit. Namun saat ini suara lain menyebar di alam semesta. Hei, Ling Ho Tianshun, saya tidak bersembunyi dari Anda.
Setelah saya melatih avatar Gue Yuan ini, Anda bisa menunggu untuk mati di alam Kyusan. Suara seperti guntur ini telah menyebar melalui ratusan ribu alam besar dan melayang ke seluruh alam semesta, baik itu di kedalaman terdalam bumi atau di jurang laut. Suara ini masih dapat ditransmisikan dengan kejernihan yang tiada tara, dan setiap orang, setiap makhluk dapat mendengar suara ini. Bagaimanapun token mengaum sangat sombong. Sekarang Loseng dapat mendengarnya, Ming Shui juga dapat mendengarnya, dan Hydra yang sedang tidur secara alami dapat mendengarnya. Meskipun Hydra ini telah tertidur entah sudah berapa tahun dan tidak terbangun, namun salah satu kepalanya berguling, mengeluarkan suara kesal, kemudian dia tertidur lagi. Ming Shui awalnya dalam keadaan sangat gugup, tetapi ketika dia tiba-tiba mendengar suara di telinganya, detak jantungnya menjadi lebih cepat 2 kali lipat. Saat dia melihat salah satu kepala Hydra terguling, tubuhnya gemetar. Dan langkah lincahnya tiba-tiba menjadi kacau. Dia menginjak batu seukuran telapak tangan. Saat batu itu menggelinding dan menimbulkan suara. Saat ini Ming Shui membeku di tempatnya, dan Loseng juga tidak bergerak. Bahkan keduanya berhenti bernafas. Ketika kedua kepala ular itu mendengar suara ini, mereka mengangkat kepalanya sedikit, seolah-olah sedang mendengarkan sumber suara tersebut. Untungnya mereka tidak membuka mata. Mereka mungkin sangat mengantuk, jadi mereka menundukkan kepala lagi. Pada saat ini Ming Shui merasa bahwa dia sudah mati, tetapi setelah melihat reaksi Hydra, dia menarik nafas dalam-dalam, berbalik dan tersenyum pada Loseng. Kemudian melanjutkan bergerak ke arah Gyo Esensi Sejati Sen, dan berjalan mendekat. Ketika Ming Shui berhasil mendekati gugusan batu Gyo sejati ini, seberkas cahaya terpancar dari matanya. Dia dengan santai memindainya dan menemukan jumlah Gyo Esensi sejati. Totalnya 39. Meskipun dia tidak tahu apa itu Gyo Esensi sejati, seharusnya dianggap sebagai sejenis biji. Tetapi tubuh ini di sini seperti tanaman, dan setiap Gyo Esensi sejati seperti buah dari tanaman ini. Segera Ming Shui mengulurkan tangannya untuk memetik buah-buahan ini satu persatu. Tapi ketika dia mengulurkan tangan dan mengambil Gyo Esensi sejati dan menariknya, ekspresinya berubah. Dan Loseng yang mengamati dari kejauhan juga sedikit mengernyit. Ming Shui adalah orang yang kuat di alam laut dewa. Meskipun dia hanya seorang wanita, kekuatannya tidak kecil. Ming Shui dengan lembut mengerahkan kekuatannya. Kali ini dia menggunakan 3/3 dari kekuatannya. Tetapi Gyo Esensi sejati di tangannya tetap tidak bergerak, termasuk cabang putih. Mereka membeku di tempatnya, seolah-olah terbuat dari besi yang tahan guncangan. Bahkan pohon besi pun tidak dapat menahan tarikan Ming Shui. Jadi sepertinya tidak mudah untuk mengambil batu Gyo asli ini dengan mudah. Segera Ming Shui menarik nafas dalam-dalam lagi. Kali ini dia menggunakan 60% kekuatannya. Tetapi Gyo Esensi sejati masih tidak bergerak. 9%. Ming Shui telah menahan rona merahnya. Tetapi Gyo Esensi sejati masih tergantung kuat di dahan. Saat ini Ming Shui sudah mengerti bahwa dia mungkin tidak bisa melepaskannya dengan kekuatannya sendiri. Jadi segera dia berbalik dan menatap Loseng tanpa daya. Kemudian dia hanya bisa menyerah sementara dan kembali ke Loseng. Saya tidak bisa melepaskannya. Ming Shui menunjukkan sedikit kemarahan di wajahnya. Dia akan berhasil, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengambil Gyo Esensi sejati sama sekali. Jadi dia secara alami murung. Tapi sebelum ini harus disalahkan pada tanah suci Lingwu. Secara umum, jika ada kekurangan Gyo Yuan sejati di tanah suci Lingwu, beberapa orang kuat di alam dewa akan dikirim ke urat mineral utama dan menggali Gyo Esensi sejati. Biasanya, pada saat itu karena cadangan mereka yang kaya orang-orang kuat di alam dewa ini terlalu malas untuk bertindak. Jika mereka ingin mendapatkan Gyo Esensi sejati, seharusnya mereka akan dilengkapi dengan alat untuk menggali Gyo Esensi sejati. Setidaknya merupakan alat setingkat senjata dewa. Bagaimanapun Gyo Esensi sejati ini adalah benda spiritual,
yang perlahan tumbuh dari kedalaman bumi setelah menyerap energi agung langit dan bumi. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.